Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran akuntansi syariah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi akad salam. Melalui pembelajaran ini diharapkan kita dapat memahami konsep, mekanisme pencatatan, serta penerapan akuntansi akad salam sesuai prinsip syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Monika Aprilia dengan NPM 2315100044, Sela Yulia Rizka dengan NPM 2315100049, Nur Lana Siregar dengan NPM 2315100012, dan Pradita Tasyarani Ginting dengan NPM 2315100067. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari tugas pada mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Ibu Dr. Heriati Krisna, SEMC. Apa sih itu definisi dari akad salam sendiri? Baik, akad salam adalah pembayaran penuh dibayar di muka, tetapi barang diserahkan di kemudian hari, sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Lalu, definisi dari akuntansi akad salam ialah pencatatan transaksi jual beli barang pesanan yang pembayarannya di muka secara tunai, tetapi barang diserahkan di kemudian hari diatur dalam PSAK 103. Jenis-jenis akad salam ada dua, yaitu akad salam biasa dan akad salam paralel. Akad salam biasa adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, tetapi penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Contohnya seperti nasabah memesan dan membayar di muka kepada bank untuk komoditas seperti gandum yang akan diserahkan di masa depan. Yang kedua adalah akad salam paralel. Pada akad ini melibatkan dua akad salam yang independen. Bank bertindak sebagai perantara. Contohnya yaitu bank membuat kontrak salam dengan petani untuk membeli gandum yang akan diserahkan di masa depan. Kemudian, bank membuat kontrak salam paralel dengan nasabah lain untuk menjual gandum tersebut dengan harga dan tanggal penyerahan yang sama. Landasan hukum. Ada 4 landasan hukum. Yang pertama, Al-Quran, lalu hadis, selanjutnya ijma atau kesepakatan ulama, dan PSAK 103. Landasan hukum di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan untuk mencatat utang piutang ketika bertransaksi tidak tunai untuk waktu tertentu. Lalu, hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ijma, yaitu kesepakatan ulama. Ulama sepakat atas kebolehan akad salam karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dan PSAK 103, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi salam secara rinci, menggantikan PSAK 59. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Sela Yulia Rizka. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Monika. Di sini saya akan membahas mengenai syarat-syarat akad salam. Yang pertama, pembayaran penuh harus dilakukan saat perjanjian jual beli akad salam dibuat, di mana penjual sudah menerima uang pembayaran secara penuh dari pembeli dan sesuai dengan harga yang dijual kepada pembeli. Yang kedua, penjual harus memiliki barang atau jasa yang akan diserahkan pada masa yang akan datang, tidak boleh dalam bentuk utang kepada pihak ketiga. Dalam akad salam, penjual harus memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan tanpa bergantung pada pihak ketiga ataupun dalam bentuk utang. Ketiga, pengiriman barang atau jasa harus dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Waktu penyerahan barang harus jelas dan pasti agar pembeli tidak merasa khawatir dan mengetahui barangnya sudah sampai di mana. Keempat, semua detail mengenai barang atau jasa harus dijelaskan secara rinci dalam perjanjian untuk menghindari kesalahpahaman. Penjual harus menjelaskan seperti jenis dan kualitas barangnya seperti apa, jumlah dan kuantitas barangnya berapa, ataupun spesifikasi barang tersebut kepada pembeli, yang ketika menerima barang tersebut tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari dan pembeli dapat memastikan barang yang diterima sesuai dengan apa yang diharapkan. 5.
Alamat pengiriman harus ditentukan dalam perjanjian untuk memastikan bahwa barang atau jasa dapat diterima pembeli dengan mudah. Prinsip syariah yang mendasari akad salam. Yang pertama, prinsip larangan riba. Prinsip utama yang mengatur akad salam adalah larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar. Akad salam mematuhi prinsip dengan memungkinkan pembayaran penuh di awal tanpa adanya tambahan biaya atau bunga. Hal ini menjadikan akad salam sebagai instrumen keuangan yang halal dalam Islam. Yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip penting dalam akad salam. Pembayaran penuh di awal memastikan bahwa pembeli dan penjual memperoleh hak dan kewajiban yang adil dalam transaksi. Hal ini dapat meminimalkan risiko ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Ketiga, pembayaran. Prinsip pembayaran penuh di awal. Salah satu fitur penting dari akad salam adalah pembayaran penuh di awal. Ini berarti bahwa pembeli harus membayar seluruh harga barang sebelum menerima barang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari riba. Keempat, prinsip kepastian. Dalam akad salam, perjanjian harus jelas dan pasti. Penjual harus menyebutkan dengan jelas deskripsi dan spesifikasi barang atau jasa yang akan diserahkan. Hal ini untuk menghindari adanya keraguan atau ketidakpastian dalam transaksi. Kelima, prinsip kepemilikan barang. Kepemilikan barang atau jasa harus berpindah secara sah dalam akad salam. Setelah pembayaran dilakukan, barang tersebut menjadi milik pembeli meskipun pengiriman akan dilakukan pada masa yang akan datang ataupun barang tersebut belum diterima oleh pembeli. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh Kak Nurlana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Sela. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang berakhirnya akad salam. Akad salam berakhir setelah barang sesuai spesifikasi diterima pembeli. Maksudnya, akad salam dianggap selesai atau berakhir ketika penjual telah menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu jenis barang, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Jika semua ketentuan tersebut terpenuhi, maka hak dan kewajiban kedua belah pihak telah selesai. Kemudian, jika penjual gagal menyerahkan barang, pembeli dapat meminta kembali dana atau mengganti dengan barang serupa menurut kesepakatan. Apabila penjual tidak mampu menyerahkan barang sesuai akad, misalnya gagal panen atau keterlambatan, maka pembeli berhak meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan di muka, atau pembeli dan penjual dapat bersepakat mengganti barang dengan barang lain yang sejenis dan nilainya setara. Hal ini menunjukkan bahwa akad salam terdapat perlindungan hak pembeli dan prinsip keadilan dalam muamalat Islam. Kemudian perlakuan akuntansi akad salam. Dari sisi pembeli, membayar penuh di muka. Maksudnya dalam akad salam, pembeli wajib membayar 100% harga barang di awal akad, meskipun barang belum ada atau belum diterima. Pembayaran ini disebut modal salam dan menjadi syarat sah akad dalam menurut syariah. Menerima barang, maksudnya pembeli memiliki hak penuh untuk menerima barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam jumlah dan kualitas yang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Jika barang tidak sesuai, pembeli berhak menolak atau meminta penyelesaian. Kemudian pencatatan akuntansi. Maksudnya karena pembeli sudah membayar tetapi barang belum diterima, maka dalam akuntansi dana yang dibayarkan dicatat sebagai piutang salam. Piutang salam mencerminkan hak pembeli atas barang, bukan piutang uang. Piutang salam ini akan dihapus ketika barang benar-benar diterima. Dari sisi penjual atau muslamilah, satu, menerima pembayaran, yaitu penjual menerima uang secara penuh di awal akad dan dana tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha atau produksi barang yang dipesan. Yang kedua, menyerahkan barang, maksudnya penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Kemudian tanggung jawab penuh atas kualitas, jenis, dan waktu penyerahan. Penjual tidak boleh menyerahkan barang yang tidak sesuai spesifikasi karena melanggar akad. Ketiga, pencatatan akuntansi. Saat menerima pembayaran, penjual
belum boleh mengakui pendapatan karena barang belum diserahkan. Oleh karena itu, dana dicatat sebagai kewajiban salam. Kewajiban salam menunjukkan bahwa penjual masih memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang. Kewajiban ini akan berakhir atau dihapus setelah barang diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Pradita. Kepada Saudari Pradita, kami persilakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Kanur Lana. Selanjutnya, saya sendiri Pradita akan menjelaskan mengenai contoh kasus di mana Bank Syariah memesan 100 karung beras kualitas bagus dari petani. Pembayaran dilakukan tunai di muka sebesar 50 juta rupiah. Petani wajib menyerahkan beras dalam waktu 1 bulan. Penjurnalan di pihak Bank Syariah sebagai pembeli saat membayar di muka tanggal akad. Piutang salam berada di debit sebesar 50 juta rupiah, sedangkan kas berada di kredit sebesar 50 juta rupiah. Namun saat beras diterima, misal nilai pasar beras sama dengan nilai kontrak, persediaan beras berada di debit sebesar 50 juta rupiah, sedangkan piutang salam berada di kredit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya penjurnalan di pihak petani sebagai penjual, saat menerima pembayaran di muka, kas berada di debit sebesar 50 juta rupiah, sedangkan utang salam berada di kredit sebesar 50 juta rupiah. Saat mengirim beras ke bank, penjurnalannya utang salam berada di debit sebesar 50 juta rupiah, sedangkan pendapatan penjualan berada di kredit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan lebih mudah agar dapat dimengerti. Bank membayar terlebih dahulu kepada petani sebagai harga beras yang dipesan. Sampai beras diterima, pembayaran ini dicatat sebagai piutang bagi bank, namun utang bagi petani. Setelah beras diterima, piutang dan utang akan dihapus dan berubah menjadi persediaan dan pendapatan sesuai pengiriman barang. Cara ini menjamin kedua pihak mendapat kepastian. Bank mendapat barang yang dipesan di masa depan, sedangkan petani mendapat modal di awal tanpa menunggu panen selesai. Namun, jika terjadi gagal panen, bisa ada pengembalian dana, tapi syarat dan ketentuan akad harus jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara akad salam dan jual beli biasa. Yang pertama ada pada waktu pembayaran. Dalam akad salam, pembeli wajib melakukan pembayaran penuh di awal, yaitu sebelum barang atau jasa diterima. Ini berarti bahwa penjual mendapatkan pembayaran penuh sebelum melakukan penyerahan barang atau jasa. Dalam jual beli biasa, pembayaran biasanya dilakukan pada saat penyerahan barang atau jasa. Pembeli hanya membayar sebagian atau seluruh harga setelah menerima barang atau jasa yang dibeli. Yang kedua ada pada tujuan ekonominya. Akad salam untuk mendukung produsen dalam mendapatkan dana awal yang diperlukan untuk produksi, di mana ini memungkinkan untuk terpenuhinya kebutuhan modal dan sumber daya awal sehingga dapat memulai atau melanjutkan usaha. Tetapi jual beli biasa tujuannya adalah mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan oleh pembeli dengan membayar harga yang disepakati. Yang terakhir ada pada pengiriman barang atau jasa. Dalam akad salam, penyerahan barang atau jasa biasanya dilakukan pada masa yang akan datang. Meskipun pembayaran sudah dilakukan di awal, pengiriman barang atau jasa baru akan dilakukan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Tetapi dalam jual beli biasa, penyerahan barang atau jasa biasanya dilakukan secara langsung setelah pembayaran. Pembeli dapat mengambil barang atau menerima jasa segera setelah pembayaran dilakukan. Terima kasih, sekian dari saya Pradita, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulannya ialah, akad salam adalah jual beli dengan pembayaran penuh di muka dan penyerahan barang di kemudian hari sesuai kesepakatan. Akad ini sah menurut syariah, memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan bebas riba, serta bermanfaat sebagai solusi pembiayaan bagi produsen. Dalam akuntansi, transaksi salam dicatat sebagai piutang bagi pembeli dan kewajiban bagi penjual hingga barang diserahkan. Dibanding jual beli biasa, akad salam berbeda pada waktu pembayaran, tujuan ekonomi, dan waktu penyerahan barang. Sekian dari kelompok 2, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.